Pagi. Wow, semangat sekali ya. Sudah sarapan semua? Bagus. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Sakit. Oke. Oke, nanti yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan ya. Amin. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, biasa transfer. Sebelum kita belajar, kita baca salawat pertama doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita kembali lagi belajar kimia. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan perubahan energi pada reaksi kimia dan menentukan jenis reaksi yang terjadi, apakah ekso ataukah endoterm. Ya, kita akan lihat sebuah video tentang reaksi yang sering kalian rasakan dampaknya. Reaksi apa? Contohnya, pernah dengar fotosintesis? CO2. Dia serap CO2. Prosesnya penyerapan. Setelah itu apa yang dihasilkan? Oksigen. Ya kan? Semua bernapas membutuhkan oksigen. Yang di kelas ini semua masih bernapas? Berarti masih butuh dengan oksigen. Maka jangan pernah menyia-nyiakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Ada kata termos dan ada kimia. Oke, silakan Sultan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan. Ya, bagus. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Kalau lingkungan, siapa yang mau memberikan jawabannya? Si. Oke, tidak. Lingkungan adalah area di luar sistem dan lingkungan bersama-sama bentuk semesta dan termodinamika. Jadi dia berada di luar sistem. Dia dua contoh reaksi. Berarti fotosintesis masuk reaksi apa? Endo atau ekso? Endoterm. Karena dia menyerap. Kalau tadi ledakan kembang api, reaksi apa? Eksoterm. Nah, ini reaksi yang di depan. Ini kira-kira reaksi apa yang di depan ini? Nah, reaksi apa yang di depan ini? Yang pertama, ya. Yang pertama, ini suhunya bisa dilihat dari dasar tabung. Ini lingkungannya. Yang di dalam namanya sistem. Coba pegang suhunya bagaimana? Dingin, Bu. Dingin. Kalau kita masukkan sebongkah batu berlian, ya, warnanya berubah, kemudian suhunya juga berubah. Ada reaksi di dalam, reaksi panas. Ya, ini reaksi yang pertama. Terbukti dia dingin ke panas saja sudah merupakan reaksi apa kalau dingin ke panas? Reaksi ekso, bagus, reaksi eksoterm. Sekarang kita waktunya untuk eksperimen. Ya, eksperimen kita tentang pasta gigi gajah. Pernah lihat gajah? Ya, gajah itu besar. Berarti kalau dia gosok gigi, maka busanya juga akan besar. Namanya 11 toothpaste dan urea. Nah, ini dia ada LKPD-nya. Nanti kalian akan praktek di luar praktek. Ini satu kelompok. Kelompok mana yang belum dapat? Sudah dapat semua ya. Oke. Kalau begitu sekarang silakan masuk ke depan, keluar ke kelas.
Dan kalian lihat apa yang mau kalian kerjakan, bahannya sudah disediakan. Dan ingat, nanti prosesnya boleh divideokan untuk menjadi presentasi kalian. Ya, silakan dari kelompok ini dulu boleh, supaya tidak ambil di situ di mana meja yang kosong. Lanjut kelompok berikutnya. Oke, pilih di mana yang belum ditempati. Satu, di sini aja boleh. Ini yang rata, jangan di situ, di sini. Ya. Oke, udah di kelompoknya masing-masing. Dengarkan, kalian kan pakai termometer kan? Hadap sini semua. Oke. Saya mengundang guru fisika untuk membaca termometer yang benar itu seperti apa, ya. Ini kita akan berikan waktu kepada Bu Winda. Berikan tepuk tangannya Bu Winda. Untuk menjelaskan bagaimana penggunaan termometer, ya. Ini Bu, silahkan. Oke, sudah. Jadi berdirinya Ibu di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai cara penggunaan termometer. Nah, sebelumnya mau tahu dulu nih, apa fungsi dari termometer ini? Oke, mantap. Untuk mengukur suhu. Nah, karena ini gunanya untuk mengukur suhu, jadi cara memegangnya ini juga tidak boleh terkena dari tangan kalian, ya, karena nanti akan terpengaruh nih sama suhu tubuh kalian. Mana tahu tiba-tiba ada yang demam, ya kan? Makin naik nanti dia. Oke? Jadi cara pegangnya gimana, Bu? Nih, seperti ini. Pegang aja talinya. Oke, bisa ya, pegang aja talinya. Kemudian, kalau kalian perhatikan di termometer ini angkanya mulai dari 0 sampai 10, benar? Nah, jadi itu angkanya nanti dikali sama 10 ya. Jadi kalau misalnya kalian dapatnya garisnya di nomor 2, berarti kali 10 jadi 20 gitu ya. Kalau di 10 berarti 10 kali 10 jadi 100, berarti itulah suhunya. Oke? Kelompok mana yang udah berhasil? Udah, oke. Dibuat dokumentasinya. Kalian sudah selesai praktek di luar dan sekarang sebagai hasilnya kita akan mau lihat per kelompok apa saja hasil dari prakteknya di depan yang sudah kalian coba. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan untuk menjawab apa yang sudah kalian kerjakan di percobaan itu. Boleh berdiri. Dibaca pertanyaannya dan tanggapan. Reaksi mana yang menyebabkan penurunan suhu dan mengapa demikian? Reaksi yang menyebabkan penurunan suhu yaitu reaksi urea dan air. Karena pelarutan urea dan air yang menyebab panas. Suhunya bagaimana? Suhunya turun. Suhunya turun. Oke, kita berikan aplausnya. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Kenalkan kami dari kelompok 2. Reaksi mana yang menunjukkan peningkatan suhu? Jelaskan alasannya. Jadi reaksi yang menunjukkan suhu adalah reaksi elektron test. Apa
alasannya karena suhu naik. Suhunya naik ya, dari yang rendah ke tinggi. Setuju ya? Ya, oke. Dan yang terakhir dari kelompok 3. Dua contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Exotherm yaitu pembakaran api unggun dan pengawatan besi, sedangkan endotherm adalah pencairan es batu dan fotosintesis. Ya, bagus. Baik, karena kalian sudah melakukan eksperimen dan kalian sudah mampu menyimpulkan bahwa ternyata reaksi exotherm berbeda dengan endotherm. Kalau exo reaksinya mengeluarkan atau melepas panas atau kalor. Kalau reaksi endo menyerap kalor. Nah, sekarang sebagaimana pemahaman kalian, ya supaya lebih menarik kita akan mulai dengan game. Oke, siapkan handphonenya. Kita bisa mulai dengan game dari kuisis. Materinya masih reaksi exo dan reaksi endotherm. Ya. Silakan masuk dari kuisis. Join myquiz.com. Silakan buka Google Chrome-nya. Ya, jadi mulai ketika perlihatkan nomor 5. Berada di atas, berada di bawah, ini ada sebelah orang masih bisa lanjut. Sekarang di nomor 3 ada Farhan. Nomor 4 Joseph. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang serupa yang masih membahas mengenai materi yang kita bimbang.